лицу. Balik lagi sama gue Steven, dan hari ini gue mau nge-review mobil yang laku banget, laris banget dari tahun 2009, generasi sebelumnya sampai sekarang. Pajero Sport ini generasi kedua, masih tetap laku. Ini mobilnya, jadi yang gue review di sebelah gue ini mobilnya itu Pajero Sport 2019 Rockford Fosgate Edition. Bedanya apa aja? Yuk kita perhatiin dari depannya. Jadi depannya itu di sini grillnya hitam nih. Kalau yang biasa itu harusnya chrome. Terus lampunya masih sama. Di sini udah dilengkapin sama sensor parkir juga, ada washer lampu depan juga. Nah, chrome-nya itu dia cuman ada di sini doang. Kalau yang di Dakar biasa, dia kan ininya juga ikut chrome, tapi ini hitam. Standarnya udah seperti ini. Oke, lanjut dari tampang depannya nggak ada yang banyak berubah, paling ini hitam. Terus kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, di bagian sampingnya itu dia masih nggak banyak berbeda dengan Pajero Dakar. Yang Rockford Fosgate Edition itu dia velgnya warna hitam. Terus spionnya itu masih ada aksen chrome, ini juga sama. Dilengkapi footstep juga. Di sekujur kacanya yang di sini dia dilengkapi dengan list chrome ya sampai belakang. Buat kayak menurut gua ini cocok banget karena tampang depannya tuh mobil ini sangat modern. Terus di sini juga masih ada footstep. Terus handle pintunya ini udah dilengkapi dengan keyless entry. Ininya udah dilengkapi dengan keyless entry. Lanjut. Oh ya, tadi gue lupa bahas, velgnya itu ukurannya 18 inch ukurannya. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita udah di bagian belakangnya Pajero Sport Rockford Edition. Nah, ini desain belakangnya jujur bukan desain selera kebanyakan orang ya. Karena kayak bentuknya jujur kayak emoticon nangis sih. Orang bilangnya biasa desainnya teardrop. Terus di sampingnya ini juga gue nggak tahu sih ini maksudnya apa, gue jujur gue nggak tahu. Tapi ya mungkin sebagian orang bisa menerima, tapi sebagian lagi juga nggak bisa ya karena selera masing-masing. Nah, terus di sini masih tetap ini ada chrome panjang. Nah, di sini ada emblem Rockford Fosgate Black Edition. Di sini udah dilengkapin sensor parkir 4 titik ya. Ban serepnya ada di bawah. Nah, sekarang kita lihat kapasitas ruang bagasinya. Nah, sekarang ini bagasinya, ukurannya. Di sini mungkin muat 2 koper midsize ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan di bawah sini. Nah, satu lagi yang gue demen dari Pajero itu adalah kalau joknya kita lipat itu rata lantai. Nggak semua mobil SUV bisa kayak gitu. Dan ngelipetnya itu di sini gampang banget. Jadi kalau buat ini kalian buat ngelipet yang jok bagian bawahnya. Terus satu lagi ini. Nah, ini. Oh, satu lagi gue lupa. Di sini udah ada dari pabrikannya Rockford Fosgate nih, subwoofer. Ukurannya kayaknya 8 inch deh. Nah, terus dari sini kapasitasnya menjadi gede nih. Dan kalau kalian emang ngerasa kurang lagi dengan kapasitasnya, jok tengahnya tetap bisa dilipat dan sampai bangku baris pertama itu semuanya rata lantai. Itu salah satu kelebihan Pajero Sport. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian baris keduanya. Sekarang kita bakal ngebahas door trim pintu belakangnya. Kalau material, gue jujur rada kecewa dengan mobil seharga 500 juta, tapi materialnya itu masih plastik keras. Seharusnya untuk harga 500 juta itu dia dapat material interior yang lebih bagus. Itu pendapat gue pribadi ya. Oke, lanjut. Di sini tapi dia udah dilengkapin kulit, terus di sini ada aksen piano black. Ini aksen silver.
nambah kesan modern ya kalau menurut gua dengan adanya dua ini. Terus yang membedakan itu di Rockford Fosgate Edition itu speakernya. Di sini speaker, ini mid bassnya itu udah dari keluaran Rockford. Terus di sini handle pintunya cuman plastik biasa, hitam. Sayang banget sih menurut gua. Ya kelihatan agak murah gitu ya mobilnya. Terus di sini door pocketnya dia cuman muat satu, ini nggak tahu nih buat apa, ukurannya nanggung, tapi yang satu jelas untuk botol cup holder. Oke, lanjut, gimana duduk di belakangnya kayak gimana, yuk. Nah sekarang gue udah duduk di belakang nih. Jujur duduk di sini, ini posisi mengemudi gue. Gue kasih lihat, ini legroomnya masih ada 4 jari, headroomnya itu 4 jari juga. Cuman yang gue demen duduk di belakang Pajero itu adalah joknya tuh depan dan belakang itu kayak sinematik. Jadi jok yang belakang itu lebih tinggi dari yang depan. Walaupun efeknya headroomnya lebih kecil, cuman duduknya ngelihat pandangan keluarnya jauh lebih enak sih kalau menurut gue. Oke lanjut. Ini di sini udah ada cup holder. Udah ada armrest dilengkapin dengan cup holder juga. Terus di sini AC-nya triple blower. Di belakang juga ada, di tengah juga ada. Dia ada di sini nih, di tiap sisi ada. Dan pengaturan kenceng hembusan anginnya itu diatur dari sini. Di sini ada lampu juga. Lampu untuk penumpang ya. Di sini, lampu kabin. Nah, sekarang kita lihat di sini ada door pocket juga nih, kiri dan kanan. Duduk di tengah ya, kita coba duduk di tengah di mobil ini rasanya seperti apa. Buat gue pribadi duduk di tengah ini cukup nyaman ya, cukup nyaman walaupun maksudnya ruangnya terbatas, tapi kalau misalkan kalian duduk di tengah gini cukup nyaman. Di sini sih kurangnya, senderannya rada keras dan rata, jadi di punggung kurang enak. Tapi kalau untuk joknya itu enak. Yuk sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Nah sebelum kita coba masuk ke kabin depannya, kita bakal cobain duduk di belakangnya gimana. Dan yang gue demen di Pajero Sport ini, buat tarik kita untuk masuknya aksesnya itu gampang banget, karena kita tinggal tarik tuas yang ada di sisi atas jok, kita lepas dan dia akan ngelipat secara otomatis. Yuk kita masuk. Nah sekarang gue udah ada di baris ketiga Pajero Dakar, dan cukup mengejutkan dengan tinggi gue 180 itu. Di sini gue ya nyentuh sih, tapi gue masih duduknya tuh masih lumayan enak dibandingin mobil-mobil lain di baris ketiga. Hanya saja pahanya emang tidak menopang dengan sempurna. Ini parah sih. Jadi kita duduknya rada kayak jongkok ya. Terus kelebihannya lagi di mobil ini, di sini itu ada tuas yang kita bisa tarik, dan ini buat ngatur tingkat kerebahannya di senderannya. Satu lagi di sini ada headrest dan ini bisa dinaikin. Nah di jok belakang ini udah dilengkapin cup holder 2, tapi cuman ada di sisi kanan. Terus di sini ada colokan untuk lighter nih. Oke, lanjut. Di bagian door trimnya itu, bagian door trim depannya kurang lebih bahannya juga masih sama. Ini plastik keras, dilengkapin dengan aksen piano black, terus di sini aksen silver. Dan di sininya itu ya kayak plastik aja nih. Ini kelihatannya murahan sih menurut gua. Sayang banget, harusnya kalau dibikin mungkin kalau piano black itu jauh lebih bagus. Dan di sini power window 4 yang auto cuman buat di driver. Terus di sini ada central lock dan di sini ada window lock ya. Terus di sini materialnya juga masih sama, cuman udah dilengkapin nih. Di sininya udah ada mid bass Rockford. Di sini door trimnya itu ada tempat penyimpanan, yang nggak terlalu besar, tapi di ujung masih cukup untuk
satu botol Aqua 600 ml. Oh sorry, nah sama satu lagi bedanya itu kalau yang di Pajero biasa itu tweeternya di sini. Karena ini Rockford Edition, dia pindah tweeternya ada di pilar A. Nah kita lanjut yuk ke bagian samping sebelah sininya. Di sini untuk ngatur side mirror ya, spion samping. Ini mengatur sudutnya, terus ini buat tombol untuk melipat atau membuka. Mobil ini udah dilengkapi dengan engine start stop. Jadi kunci ada di kita tinggal pencet aja. Terus di sini ada 3 tombol nih, yang satu kosong, yang ini cuman hadir di Pajero Dakar Ultimate dan Rockford Edition. Ini itu namanya Forward Collision Mitigation System. Fungsinya ini itu untuk mengurangi benturan yang udah tidak terhindarkan. Jadi ketika kita mau nabrak gitu, ada sistem ini itu membuat mobil ini mengurangi kecepatannya untuk menghindari resiko tabrakan yang lebih fatal. Terus yang kedua di sini ada parking sensor nih, parking sensor. Terus ketiga ini stability control. Nah di Pajero Sport Rockford Edition ini juga udah dilengkapin dengan electric seat. Tapi sayangnya electric seatnya itu cuman untuk sisi driver aja. Kalau yang di sisi penumpang itu masih mechanical. Yuk lanjut, kita sekarang lihat di konsol tengahnya dan di setirnya ada apa. Gue bakal ngebahas satu persatu ya. Di sini setirnya masih sama dengan yang 2016 walaupun udah facelift, dia tetap tidak ada perubahan. Dan di sini salah satu kembangan Mitsubishi nih. Di pedal shiftnya itu berbahan magnesium. Terus di tombol setir itu yang di kiri ini untuk entertainment system, yang di kanan itu untuk ngatur MID, Multi Information Display. Nah sekarang kita lihat di speedometernya ya. Speedometernya itu gue nggak tahu sih kenapa ada yang salah kah dengan Mitsubishi. Tapi ini mobil dengan yang posisinya kelasnya di atas Xpander, tapi speedometernya tuh hampir 90% bentuknya, warnanya, displaynya itu sama dengan Xpander. Oke lanjut, kita ke bagian tengahnya. Bagian tengahnya itu udah dilengkapin dengan piano black. Terus di sini ada emblem Rockford Fosgate di head unitnya. Terus untuk pengaturan AC dia udah dual zone climate control. Terus di sini ada tombol hazard. Di bawah ini ada untuk USB, port USB. Di sini ada lagi, dan ini untuk mengaktifkan AC belakang nih. AC baris kedua dan baris ketiga. Terus di sini dia udah dilengkapi dengan ada kayak bantalan gitu. Jadi kalau misalkan kita nyetir, kaki kita tersangga dengan empuk di sini. Nah, di sini ada transmisinya nih, PRND, cuman di Matic-nya itu dia ada 8 percepatan dan bisa dikendalin secara manual lewat pedal shift yang ada di sini. Di bawahnya itu ada electronic parking brake. Jadi sejak 2016 itu Pajero udah menggunakan electronic parking brake untuk tipe yang Dakar. Terus di belakangnya itu ada cup holder 2. Nah, di sini ada armrest, dan di bawah armrestnya itu ada tempat penyimpanan 2 lantai. Yang satu ini atas kita bisa lepas. Ini untuk buat taruh dompet atau mungkin taruh tiket parkir, kartu tol. Nah ini bisa dilepas, dan di bawahnya itu gede banget, gede. Ini untuk nyimpen minuman kaleng 6 atau 7 mungkin masih muat kali. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian sini ya. Bagian sininya itu ada sun visor, cuman belum ada dilengkapi lampu. Kita lanjut ke tengah. Di sini ada lampu kabin 2 yang diaktifkannya dengan cara dipencet. Terus di sini di tengahnya ada untuk pengaturan buka tutup sunroof. Oke, paling dari interior depan gue cuma bisa ngebahas itu. Dan sekarang kita lanjut ke driving experience-nya kayak gimana. Yuk. Nah, sekarang gue udah ada di dalam kabinnya Pajero Sport di di jok pengemudi. Dan menurut gue posisi mengemudinya itu fleksibel banget karena joknya udah dilengkapi dengan electric seat. Jadi pengaturannya tuh kita bisa bebas. Terus setirnya itu udah dilengkapi tilt dan teleskopik, walaupun kita masih mechanical ya, belum elektrik.
Nah, informasinya tadi pas pembukaan video gue lupa kasih tahu kalau tenaga mobil ini itu tenaga mobil ini 181 horsepower per 3.500 rpm. Torsinya itu 370. Jadi untuk tenaga sih mobil ini gede ya, paling gede di kelasnya dibandingin Fortuner atau Isuzu D-Max. Dan Nissan Terra pun tetap ini yang paling gede. Sekarang kita cobain ya driving experience-nya kayak gimana. Suspensinya menurut pribadi ya, ini terlalu empuk kalau buat pribadi gua, karena kalau misalkan kalian jalan ketemu yang tanjakan abis itu rata di saat kecepatan tinggi, pas mau ke jalan rata setelah tanjakan itu kalian akan ngerasa kayak kok ngambang ya ini mobil gitu, kesannya kayak ngambang aja karena mungkin suspensinya terlalu empuk. Tapi untuk di jalanan rusak ya efeknya ini enak banget. Dan setirnya pun menurut gue cukup presisi ya untuk mobil SUV. Ini mobil enak banget. Sekilas barusan gue coba narik ya di jalanan, ini agak sepi tapi nggak terlalu sepi juga. Itu tenaganya nggak habis-habis sih. Kalau misalkan kita pakai mode manual itu kayak kita bisa atur, dan di RPM ketika RPM udah 3,5 atau 4.000 kita bisa ganti. Dan enaknya lagi kita udah mencapai tenaga maksimal itu di RPM 3.500, jadi nggak perlu RPM yang terlalu tinggi, tapi di 3.500 kita udah dapet di tenaga maksimalnya. Nah ini kayak barusan lewatin polisi tidur, lewat lumayan tinggi tapi jalannya emang bagus. Itu ngelewatin polisi tidur tuh enak banget, smooth banget. Nah kita bicara soundproofing ya. Soundproofingnya itu sebenarnya menurut gue cukup baik. Cuman karena memang ini mesinnya diesel, jadi suara mesin itu masih ada masuk ke dalam mobil sih. Jujur aja masih lumayan masuk ke dalam mobil. Paling sekian itu review dari gua soal mobil ini. Kalau ada yang kurang, gue minta maaf. Kalau ada yang mau nambahin, mungkin gue belum kelewatan nge-reviewnya, silahkan tambahin di kolom komentar. Oke. Jadi Pajero ini ya, kalau gue pribadi di antara mobil di kelasnya, kalau gue sih udah pasti pilih mobil ini daripada VRZ, Nissan Terra, atau Isuzu D-Max. Ini udah yang menurut gua paling oke banget gitu. Dari segi harga, dari segi tenaga, kualitas, drivingnya, itu udah paling oke banget di mobil ini. Nah, kalau kalian mau ngasih masukan, mungkin pengguna VRZ atau pengguna Terra yang mau kasih masukan perbandingan, silahkan aja. Sekian video dari gua, see you on next video. Adios.